Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mr. Mangkuono. Pagi Mbak Nadifa. Wah, hari Minggu pagi ini Mbak Nadifa terlihat sporty sekali ya. Wah iya benar. Kita jadinya seragam ya Mister. Padahal gak janjian loh. Iya betul-betul. Oh ya, pagi ini kita mau obrolin apa nih? Kita mau ngobrol tentang diabetes kan? Masa Mr. Mangkuono lupa sih? Oh iya ding. Sampai lupa. Janji deh gak lupa lagi. Ampun deh. Baiklah kalau begitu kita mulai. Mr. Mangkuono, sebenarnya diabetes itu apa sih? Baiklah Mbak Nadifa, saya coba jawab ya. Hari ini penyakit degeneratif yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Pada 2021, International Diabetes Federation (IDF) mencatat 537 juta orang dewasa umur 20-79 tahun, atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian setiap tahun, atau 1 nyawa tiap 5 detik. Masya Allah, mengerikan sekali ya. Bagaimana dengan Indonesia? Hari ini Indonesia berada di ranking kelima di dunia jumlah penduduk yang menderita diabetes. Ranking 5, mengerikan sekali. Makanya kita sering mendengar teman atau kerabat tahu-tahu udah terkena penyakit ini setelah semakin dewasa. Tiongkok malah menjadi negara dengan jumlah orang dewasa pengidap diabetes terbesar di dunia. Astagfirullahalazim. Begitulah, pada 2021 lalu ada 140,87 juta penduduk Tiongkok hidup dengan diabetes. Benar-benar tidak bisa membayangkan. 140 juta orang bersama-sama menderita diabetes yang berpotensi merenggut nyawa itu. Mr. Mangkuono, saya penasaran nih, kenapa orang bisa terkena diabetes? Nah loh. Pertanyaan yang menarik. Ingin tahu apa? Ingin tahu banget nih Mbak Nadifa. Ingin tahu banget lah. Manusia hampir tidak mungkin meninggalkan asupan karbohidrat atau glukosa dalam makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Sementara hari ini pupuk kimia, pestisida, zat aditif, pencemaran, dan gaya hidup kurang sehat hampir tak terhindarkan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi berbagai organ dalam tubuh kita. Lalu apa hubungannya dengan diabetes Mr. Mangkuono? Kadar glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin. Hormon ini diproduksi oleh sel beta pada pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Oh ya, I see. Saya paham. Yang bentuknya memanjang dan tidak rata itu ya. Letaknya di belakang lambung, di antara dua ginjal. Oke, kamu betul Mbak Nadifa. Yes. 100 untuk saya. Keren. Benar-benar keren Mbak Nadifa. Oke, saya lanjutkan ya. Pada penderita diabetes, sel-selnya beta pada pankreasnya telah rusak sehingga tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Saat orang pertama kali terkena diabetes, jumlah sel beta sudah berkurang rata-rata lebih dari 50%. Pada DM atau diabetes mellitus tipe 1 seseorang akan kehilangan sel beta antara 70-100%, dan pada tipe 2 antara 0-65%. Jadi begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi glikogen untuk diubah menjadi energi. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Wah, melihat sebegitu bahayanya diabetes, apa nih solusinya? Karena yang rusak adalah sel beta pada pankreas. Solusi yang paling mungkin dan efektif adalah dengan mengembalikan kondisi sel yang rusak itu. Apakah mungkin? Bukankah selama ini yang dilakukan adalah memberi obat penurun gula darah? Tentu dengan diet ketat, dilarang konsumsi makanan dan minuman manis. Dan bila masih tidak berhasil, suntik insulin. Dan ini bisa dilakukan oleh penderita sendiri. Ngeri bayanginnya. Justru itu,
Hari ini penemuan terbaru di bidang kedokteran sel oleh para peneliti dan peraih Nobel telah menghasilkan formula ajaib yang bisa mengembalikan sel yang rusak menjadi normal. Termasuk sel pankreas. Formula tersebut bernama bioaktif oligopeptida. Sebuah tips dari para terapis bioaktif oligopeptida di Taiwan menyebutkan bahwa bagi penderita diabetes sebaiknya mengonsumsi bioaktif oligopeptida minimal 4 saset sehari. Jika tidak ada reaksi pengkondisian selama konsumsi, dosis dapat ditingkatkan dengan tepat. Disarankan untuk mengonsumsi 4-8 sachet sehari, konsumsi 2 saset sekaligus, 2-4 kali satu hari. Wow, luar biasa. Lantas bagaimana dengan penderita luka diabetes yang tak kunjung sembuh? Adakah solusinya dengan bioaktif oligopeptida? Untuk luka diabetes, terapi terbaik selain dengan cara diminum adalah dengan menaburkan langsung bubuk oligopeptida pada luka baring atau luka terbuka. Klinik-klinik resmi Magic Life di Taiwan, Singapura, Malaysia, dan negara maju lain biasa melakukan terapi ini. Terapi tabur bubuk putih yang ukuran partikelnya jauh lebih kecil dari ukuran nano ini sangat efektif untuk penyembuhan luka diabetes. Luka diabetes sukar sembuh karena sirkulasi perifer diabetes tidak baik. Mr. Mampuono, lantas bagaimana cara kerja oligopeptida untuk menghadapi luka diabetes yang tak kunjung sembuh? Bioaktif oligopeptida memiliki efek ajaib pada penyembuhan luka. Kehadiran bubuk super halus yang siap serap sebagai nutrisi sel pada luka baring sangat cepat meningkatkan generasi sel. Bahkan boleh dibilang magical atau ajaib. Wow, luar biasa. Yes. Ini yang ditunggu-tunggu mereka. Penderita diabetes di seluruh dunia. Juga melengkapi substansi yang kurang pada jaringan yang rusak, sehingga luka dapat pulih dengan cepat. Kesembuhan luka menjadi efektif. Karena bioaktif oligopeptida bekerja dari dalam dengan memperbaiki sel beta pankreas yang rusak dan mengembalikan aktivitas pankreas. Ini akan meningkatkan sekresi normal insulin oleh sel pankreas, memenuhi kebutuhan tubuh akan insulin, dan meningkatkan konversi gula darah menjadi glikogen hati untuk membuat tubuh sehat. Luar biasa sekali penjelasannya Mr. Mampuono. Jadi pankreas yang rusak selnya bisa tumbuh lagi ya? Betul sekali Mbak Nadifa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ada keluhan dengan diabetes, tidak usah ragu untuk melakukan terapi nutrisi sel bioaktif oligopeptida. Nama produknya apa nih kalau kita cari di pasaran? Namanya Oligopeptida Zellner, merupakan temuan luar biasa dari perusahaan asal Singapura, Magic Life. Baiklah Mr. Mampuono, terima kasih atas semuanya. Sampai ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.